Hai guys, dan akhirnya aku bisa bikin video ini. Ini tuh video yang udah aku tulis di IG story waktu itu yang aku tanya tentang love yourself, terus tentang insecurity. Jadi aku tuh emang pengen banget ngebahas tentang insecurity dan tentang love yourself. Karena based on my true story, aku tuh pengen nge-share ke kalian gitu gimana caranya bisa love yourself dan gak insecure, nggak minder, dan jadi wanita yang pantas. Sebenarnya sih aku nggak ngasih yang motivasi-motivasi gitu ya guys. Aku cuman share tentang story aku based on my true story kayak gitu. Jadi aku pengen share pengalaman aku gimana caranya ngehilangin insecurity dan gimana proses menuju love myself kayak gitu. Tapi kalau misalnya channel ini uh, bisa bikin kalian termotivasi, itu aku seneng banget bisa ngebantu kalian bisa jadi lebih mencintai diri sendiri dan juga jadi pede dan udah gak insecure lagi. Itu aku seneng banget. So, tonton terus videonya dan jangan di skip. Di episode yang ini aku bakalan ngebahas tentang insecure. Jadi berawal dari insecure dan aku bakalan ngebahas lebih banyak lagi di episode-episode yang selanjutnya. Jadi insecure itu adalah perasaan takut di mana kalian jadi cemas terhadap diri sendiri, terus khawatir, gak diterima di lingkungan, terus gelisah, kayak gitu. Terus insecure ini tuh sebenarnya itu ada banyak halnya. Insecure tentang diri sendiri, bahkan sampai ke hubungan relationship sama pasangan, kayak gitu. Tapi sebenarnya semua itu berasal dari diri kita sendiri. Insecure itu tetap asalnya itu dari diri kita sendiri. Ngilangin insecure itu gak gampang guys. Aku aja butuh proses selama lama lah pokoknya. Dan di tahun 2020 ini tuh bener-bener aku berkembang dan juga belajar banyak sampai aku beli-beli banyak buku. Terus aku terapi dengan cara menulis, mengenali diri sendiri dengan cara menulis, kayak gitu. Itu sebenarnya kalian yang bisa nemuin caranya kalian sendiri. Kalian harus berproses dan mengenali diri kalian sendiri buat ngehilangin insecure-nya. Tanpa aku jelasin, kalian sendiri pun juga udah tahu pasti. Jadi insecurity yang datang dari aku itu karena kekurangan yang ada di wajah aku. Awalnya emang aku ngerasa minder, ngerasa gak diterima di lingkungan karena kekurangan aku. Terus itu malah ngebikin diri aku tuh semakin down. Jadi gimana caranya buat ngilangin insecurity itu? Aku berproses dengan cara ngebaca buku yang tentang motivasi diri, terus buku tentang kecantikan, artikel-artikel tentang kecantikan, terus juga aku nulis tentang terapi tentang diri aku sendiri. Kayak aku kelas-kelasin gitu loh, 30 hari aku nulis. Hari pertama itu aku suka apa, terus hari kedua itu aku suka yang kayak gimana, hari keempat kayak gitu-gitulah. Pokoknya nanti aku kasih di bawah linknya kayak 30 hari menuju mengenali diri kalian kayak gitu. Yang jelas insecure itu tuh kayak ngerasa aku nggak pantas diterima di lingkungan orang-orang kayak gitu loh. Jadi hal yang harus dilakuin, yang aku lakuin itu gimana caranya biar diriku tuh pantas diterima sama orang. Dan kalau misalnya ini tuh bukan buat orang lain ya, tapi tetap buat diri kita sendiri, biar diri kita tuh show off, bisa diterima orang lain, kayak gitu. Jadi bukan kita berubah buat orang lain tuh enggak, sebenarnya tuh buat kita sendiri. Bahkan dengan adanya video ini kalian bisa lihat juga kalau aku berani tampil dengan bare face, meskipun aku masih menggunakan eyeliner dan juga pakai lip tint. Ini tuh biar nggak pucat aja gitu kelihatan di kamera. Tapi sebenarnya aku tuh udah sering banget bare face, tapi juga di saat-saat tertentu dimana aku bisa nge-bare face, bukan terus aku bare face terus kayak gitu loh, karena aku juga ngehargain diri aku di momen-momen sesuatu momen gitu yang mana aku harus menggunakan make up. Hal yang aku lakuin itu jelas kayak tadi yang aku bilang, aku nulis sesuatu tentang diri aku 30 hari full mengenali diri sendiri. Setelah itu setiap harinya aku ngadep kaca dan aku lihat di bagian mana kekurangan aku dan juga kelebihan di tubuh aku.
Terus aku ajak ngomong kekurangan aku dan juga kelebihan aku itu aku ajak ngomong. Misalnya nih, kalian tahu kekurangan aku di bagian sini, di bagian wajah. Terus aku ajak ngomong kayak gini, hai wajah aku tahu kamu tuh punya kekurangan jerawat. Aku bakalan sayangin kamu, aku bakalan ngerawat kamu biar kamu bisa sembuh dan kamu bisa menjadi cantik kayak gitu. Karena kalau kita enggak ngomong mau ngerawat atau malah kita itu benci kekurangan kita, itu nggak bakalan kita tuh mau ngerawat. Jadi mau nggak mau kita tuh harus ngadep cermin, ngelihat wajah kita sendiri. Terus harus diomongin kekurangan itu. Kalau aku sayang sama kamu dan aku bakalan mau ngerawat kamu kayak gitu. Dan dari situ karena kita udah telaten ngomong sama kekurangan kita, itu tuh bakalan ngerubah mindset kita, yang mana kalau kita nggak ngerawat dia itu malah kita tuh jadi kepikiran. Jadi kayak aku, setelah aku sering ngelakuin itu, aku ngomong ke kekurangan aku dan aku langsung ngelakuin perawatan apapun, aku lakuin perawatan. Bahkan aku sampai keluarin duit yang mahal karena aku mau ngerawat dia biar dia itu sembuh kayak gitu loh. Sama halnya kalau kalian punya hewan peliharaan, kalau dia sakit pasti kalian bakalan sayangin dia, bakalan rawat dia biar sembuh kan. Nah sama kayak kekurangan yang ada di kita harus terima. Terus gimana caranya kita harus ngerawat dia biar dia itu jadi bagus kayak gitu ya. Walaupun gak langsung bagus, gak langsung bisa nemuin skincare yang cocok, tapi kita harus mencoba gimana caranya kita ngerawat, terus ketemu yang cocok dan akhirnya bisa sembuh dengan sendirinya kayak gitu. Terus kita lakuin maintenance buat kekurangan kita biar dia tuh nggak muncul lagi kayak gitu. Kecuali kayak aku kan udah berhasil nemuin skincare yang cocok. Terus kenapa masih muncul? Itu karena ada hormon itu bisa karena stres atau karena mau bulanan kayak gitu juga bisa kayak gitu. Nah terus kita harus tetap maintenance, harus kita rawat. Bukan wah kekurangan aku udah hilang nih, jerawat aku udah hilang, terus ya udah biarin aja kayak gitu. Jangan, kita harus tetap maintenance. Gimana caranya tetap bagus kulitnya, bukan udah sembuh terus ya udah dibiarin kayak gitu. Abis itu jangan cuma fokus di kekurangan, kalian juga harus fokus di kelebihan kalian yang ada di tubuh kalian. Misalnya kayak gini, aku tuh suka banget sama kuku aku. Terus ini menurut aku ya, ini menurut aku kelebihan aku tuh di kuku aku. Atau menurut orang lain kelebihan kalian atau yang sering dipandang orang lain tuh apa? Misalnya rambut kalian, atau even body kalian, pantat kalian, atau boobs kalian kayak gitu. Itu ya kalian harus sayangi itu kelebihan kalian. Misalnya kayak aku nih, tadi aku suka sama kuku aku rawat kuku aku biar bagus, makin cantik. Bukan buat dilihat orang ya, itu bikin kita tuh lebih pede kalau tampil meskipun kita kekurangan, biar orang tuh ngelihat kayak wah kukunya masih bagus kayak gitu loh. Habis itu kalian kalau ketemu cermin atau kamera HP itu kan omongin di dalam diri kalian sendiri, yang mana yang denger itu cuman kalian sendiri, gak usah nyampe dipublis juga. Kalian omongin ke diri kalian kekurangan kalian dan juga kelebihan kalian sama diri kalian sendiri. Terus omongin kalau aku bakalan ngerawat kamu, ngejaga kamu, nyembuhin kamu, kayak gitu-gitu. Pokoknya sayangi kekurangan dan kelebihan kalian. Kalau kalian itu udah terima kekurangan dan kelebihan kalian, itu tuh bakalan ngilangin insecurity-nya kalian. Kayak gimana ya? Oke, aku terima aku punya jerawat. Orang lain mau ngomong apa ya udah. Aku tuh juga udah mau nyembuhin dia gitu. Aku juga ngerawat dia. Jadi aku udah bodo amat. Kamu mau ngomong A, B, C, D, E. Aku kan udah nge-treatment diri aku sendiri sesuai dengan yang aku suka, yang aku mampu. Yang penting aku bisa nyembuhin aku. Tapi kalau misalnya ada saran positif, itu ya aku terima, aku bandingin, oh ternyata saran ini bagus juga nih, aku pakai. Tapi kalau misalnya yang negatif atau yang ngehina, itu ya udah bodo amat. Aku harap kalian mau ikut berproses dalam 30 hari ke depan, kalian bisa
tulis tentang diri kalian sendiri, terus kalian juga ngobrol sama diri kalian sendiri, dan itu tuh beneran kalian harus ngerasain manfaatnya. Kalian sendiri yang akan merasakan manfaatnya itu. Tapi kalau kalian enggak mau berubah dan enggak mau berproses, ya silahkan, it's up to you. Kalau aku sih ngedukung kalian, apapun yang baik buat diri kalian sendiri. Yang penting yuk kita belajar biar nggak insecure. Jadi inti dari video ini adalah menerima kekurangan dan juga kelebihan kalian untuk menghilangkan insecurity. Mulailah kenali diri kalian sendiri. Nah, terus kalau misalnya kalian itu masih mau menggunakan make up, it's okay, kita bakalan bahas di next episode tentang bermake up itu merupakan menutup diri kita sendiri, menutup insecurity kita, atau menutup kekurangan kita, atau gimana sih. Kita bakalan bahas di episode selanjutnya. Thank you for watching, bye-bye. Terima kasih sudah nonton video ini. Jangan lupa buat like, comment, and share video ini, serta subscribe channel ini biar aku makin rajin konten. I love you.